إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kita ingatkan kembali bahwa sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim adalah tauhid. Semua nabi dan semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka menyampaikan tauhid. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata para ulama, ya'budun artinya yuwahhidun, bertauhid kepadaku atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kita masih pada bab firman Allah, ayusyrikuna billahi ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa sementara mereka sendiri diciptakan, dan mereka tidak bisa membantu penyembah-penyembahnya, dan juga tidak bisa membantu dirinya. Itu ayat yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita memasuki dalil yang kedua di dalam bab ini. Dalil yang kedua di dalam bab ini adalah yaitu ayat atau firman Allah yang ada di dalam surat Fatir, ayat yang ke-13 dan 14. Allah berfirman, "Walladzina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlul khabir." Ikhwani fi din, azzakumullah, seandainya ayat ini difahami dengan baik oleh kaum muslimin, mungkin tidak ada orang-orang yang datang meminta di kuburan. Tidak akan ada orang yang membawa ajimat. Tidak ada orang yang membawa batu dan yang lain-lainnya. Tidak ada orang yang akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun kekurangan kita sebagai seorang muslim, kita ini jarang sekali mentadabburi Al-Quran.
kita baca hanya sekedar untuk mendapatkan barakah atau untuk mendapatkan pahala. Itu adalah sesuatu yang baik. Tapi yang lebih baik dari itu adalah mentadabburi Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Yang artinya adalah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, yaitu Al-Quran. Mubarakun, penuh dengan keberkahan. Masih ingat antum apa arti barakah itu ya ikhwah? Kebaikan yang banyak dan terus menerus. Quran tidak akan pernah putus kebaikannya sampai hari kiamat. Ya, untuk apa dia diturunkan oleh Allah? Liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya. Ya, diketahui maknanya, diketahui maksudnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran darinya, dari Al-Quran, orang-orang yang punya akal. Berarti ayolah ikhwah, orang yang tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, tidak mentadabburinya, tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka itu berarti dia orang yang tidak punya akal. Pahala dapat dia pahala, karena berniat untuk melakukan kebaikan namun dia terhalang sehingga dia tidak bisa melakukannya, tetap dia mendapatkan pahala. Apalagi membaca Al-Quran. Namun ada yang lebih penting, yaitu mentadabburi Al-Quran. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, ini salah satu contoh, ya, karena kita hanya membaca tanpa mentadabburi. Lihat betapa banyaknya orang-orang yang minta di kuburan. Sakit datang ke kuburan, susah datang ke kuburan, bahkan mau pergi berhaji ke kuburan dulu. Beli mobil baru atau motor baru, disembek di kuburan dulu. La haula wala quwwata illa billah. Lihat apa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallina tad'una min dunihi", dan sesembahan-sesembahan yang kalian seru selain Allah, yang kalian minta kepada mereka selain Allah. Apakah dia malaikat, ataukah dia nabi, ataukah dia rasul, ya, ataukah dia wali, atau apa saja namanya, ya, semua yang kalian seru selain Allah itu, yang kalian harapkan dari mereka, yang kalian minta kepada mereka, lihat apa kata Allah, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, qitmir itu kulit yang tipis di tulang korma itu. Kan ada lapisan yang tipis itu. Demikian juga kalau kita kupas bawang, ada kulit yang tipis yang sesederhana itu, ya, sekecil itu, seremeh itu, mereka tidak bisa, tidak punya apa-apa. Sekecil itu pun mereka tidak punya apa-apa. Karena ikhwani fiddin azakumullah, segala sesuatu ada di tangan Allah. Yang memiliki segala sesuatu adalah Allah. Makanya lihat ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita salat di setiap rakaat, bahkan tidak sah kita kalau tidak membacanya. Apa itu? Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Malik artinya yang berkuasa, Malik artinya raja. Jadi kenapa disebutkan Maliki yaumiddin? Yaumiddin artinya hari kiamat. Allah yang berkuasa di hari kiamat, Allah yang raja di hari kiamat. Ya, apakah sebelum hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak berkuasa? Bukan demikian maksudnya. Tapi pada hari kiamat orang yang berkuasa tidak lagi dia berkuasa. Yang jadi raja tidak lagi dia jadi raja.
hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, satu-satunya Allah yang jadi raja pada saat itu. Ya, maka ilah yang seperti inilah yang patut untuk kita sembah, yang patut untuk kita minta dan berharap kepadanya. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki apa-apa. Walaupun sedikit, walaupun sekecil, walaupun setipis kulit ari itu dia tidak punya. Mungkin ada orang mengatakan, kan kita lihat betapa banyaknya orang yang kaya. Iya, yang memberikan dia kekayaan itu adalah Allah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kekayaan, mungkin dia akan menjadi orang yang melarat. Dan kekayaannya itu dia tidak bisa semena-mena. Walaupun dia kaya raya, walaupun jadi penguasa, maupun dia jadi raja, dia ada batas-batasnya. Tidak boleh dia semena-mena dalam kekuasaannya. Tidak boleh dia semena-mena terhadap kerajaannya. Dia punya batas. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala-galanya. Ya. Makanya kita minta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat ikhwani fiddin azakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sejelas ini. Ya, dijelaskan bahwa semua yang kamu minta kepada selain Allah, apakah dia Jibril, apakah dia malaikat, dia nabi, dia wali, dia tidak punya apa-apa. Kenapa kamu minta sama dia? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Lalu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian panggil mereka, kalian seru mereka, ya fulan, ya wali fulan, ya wali fulan. Coba lihat ribuan orang di Karbala mengatakan ya Husain dan seterusnya. Ya, Husain atau yang lain-lainnya tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya dan tidak bisa menolak mudarat dari dirinya sendiri. Buktinya dia apa? Matinya bagaimana? Terbunuh. Dia tidak bisa menghindari kejelekan itu dari dirinya sendiri. Lalu bagaimana dia akan menghindarinya dari orang lain? Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian seru mereka, panggil mereka, mereka tidak akan mendengarkan panggilan mereka. Mungkin karena mereka sudah mati, atau dia itu adalah batu atau kayu atau malaikat yang sedang sibuk dengan perintah-perintah Allah sehingga dia tidak mendengar seruan-seruan orang lain. Ya, kalau demikian keadaannya, untuk apa dia diseru? Mendengar juga tidak. Ya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian seru mereka, mereka tidak akan mendengar seruan kalian, tidak akan mendengar panggilan kalian. Setelah itu apa kata Allah? Walau sami'u, dan seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar seruan kalian, mereka mendengar panggilan kalian, mastajabu lakum, mereka tidak bisa memenuhi, mengabulkan permintaan mereka, permintaan kalian. Karena semua itu adalah di tangan Allah. Ya. Orang yang minta kesehatan kepada nabi, wali, kepada malaikat, kepada Jibril, kepada jin dan yang lain-lainnya, mereka itu semua tidak bisa memberikan mereka kesehatan dan yang lain-lainnya. Karena semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa minta kepada makhluk yang lemah lalu ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Subhanallah. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, akibat kita jauh dari Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran, akhirnya kita terjerumus ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat, yaitu apa? Kesyirikan, wala hawla wala quwata illa billah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau sami'u, seandainya mereka itu mendengar. Ya. Seandainya mereka mendengar, orang yang dianggap dia wali, dia sudah mati, bagaimana dia mendengar? Ya. Walau sami'u, dan seandainya dia mendengar, mastajabu lakum,
mereka tidak akan mampu mengabulkan permintaan kalian. Lah untuk apa diminta? Untuk apa kita minta kepadanya? Minta kepada yang Maha mendengar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari dia musafir bersama sahabat-sahabatnya. Lalu sahabat-sahabatnya memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian, kenapa kalian teriak-teriak memanggilnya? Ya, kadang-kadang orang tidak puas berzikir dengan suara yang keras, diambil mic-nya lagi, kemudian mengganggu orang yang sedang sholat malam, mengganggu orang yang sedang zikir, sedang baca Quran, terganggu. Nabi mengatakan, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Ya, kalian tidak meminta, kalian tidak menyeru Allah yang jauh, yang tidak ada. Yang kalian seru itu, dia adalah Sami', Maha mendengar. Tidak perlu kalian teriak-teriak. Sami', Maha mendengar. Qarib, dia dekat. Kalau dia dekat, untuk apa kalian teriak-teriak? Dia Maha mendengar, kalian tidak perlu teriak. Dia dekat, kalian tidak perlu juga teriak. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah yang Maha mendengar. Ya, bahkan suara kaki semut yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam waktu yang sama, berapa banyak makhluk Allah yang minta dengan berbagai macam bahasa. Bahasa cacing, bahasa semut, bahasa burung, bahasa ikan, bahasa serigala, bahasa macam-macam. Semuanya minta kepada Allah dalam waktu yang sama. Siapa yang tahu jumlah makhluk-makhluk Allah? Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah memberikan permintaan-permintaan mereka. Tidak pernah Allah memberikan permintaan burung kepada permintaan serigala, karena Allah itu Sami', Maha mendengar. Qarib, dia Maha mendekat, Maha dekat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, terus apa? Fa inni qarib. Kalau engkau ditanya oleh hamba-hambaku tentang aku, katakanlah inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan-permintaan orang-orang yang minta kepadaku. Aku mengabulkan seruan-seruan orang yang menyeru kepadaku. Tidak perlu kita teriak-teriak. Ya, kembali lagi ayo ikhwah. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka ini mendengar, seandainya, ya, mereka itu padahal tidak mendengar, tapi seandainya mereka mendengar yang kalian seru ini, apakah dia malaikat, apakah dia nabi, apakah dia wali, apakah dia batu dan yang lain-lainnya, seandainya ini mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan mengabulkan permintaan kalian, mereka tidak akan mengabulkan seruan kalian. Kemudian coba lihat ayo ikhwah, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat kelak, yakfuruna bisyirkikum, mereka mengingkari kesyirikan kalian. Lihat Allah Subhanahu wa taala ya menamakan, meminta kepada selain Allah, menyeru kepada selain Allah, dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala syirik. Yakfuruna bisyirkikum, mereka mengingkari kesyirikan kalian. Ya, ikhwani fi din azakumullah, di ayat yang sebelumnya, ya, yang pernah kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Ya, siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan seruannya sampai hari kiamat? Ya, bagaimana dia akan mengabulkan permintaan kita sementara dia tidak mendengar? Imma dia batu, atau dia kayu, atau dia mati, atau dia malaikat yang sedang sibuk mengurus perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah
yang menyatakan waman adallu, siapa yang lebih sesat. Artinya tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang meminta menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini begitu jelas dan ayat yang sebelumnya juga begitu jelas. Namun karena kita kurang mentadabburi Al-Qur'an sehingga kita terjerumus ke dalam dosa yang sangat-sangat besar ini. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kata Syekh menjelaskan tentang ayat ini, akhbar Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayah anna al-mulka lahu wahdah. Di dalam ayat ini Allah memberitahu kita bahwa kekuasaan itu hanya di tangannya, hanya di tangan Allah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, Harun al-Rashid, mungkin antum pernah mendengar tentang Harun al-Rashid, raja yang luar biasa, raja yang hebat ini, yang ditakuti oleh pasukan Romawi dan pasukan Persia. Ketika dia akan meninggal dunia, dia mengatakan, Allahumma ya man la yazula mulkuhu irham man qad zala mulkahu. Dia mengatakan, ya Allah, wahai zat yang kekuasaannya tidak pernah hilang, rahmatilah hambamu yang sebentar lagi akan hilang kekuasaannya. Maksudnya apa? Dia akan mati, meninggal dunia. Jadi dia akui walaupun begitu hebatnya. Siapa yang sehebat Harun al-Rashid di zaman itu? Ya. Nah, Syekh di sini mengatakan bahwa di dalam ayat ini Allah memberitahu kita bahwa kekuasaan itu hanya di tangan Allah. Dan kita sering mendengar orang-orang yang kaum muslimin di masjid-masjid membaca Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Setelah itu apa? Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, yang artinya Allahumma, ya Allah, malikal mulk, ya, menguasai segala kekuasaan, ya, menguasai segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kekuasaan itu, kerajaan itu kepada orang-orang yang engkau kehendaki. Ya, si fulan diangkat, fulan diturunkan, itu Allah yang menurunkannya, Allah yang mengangkatnya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kecerdasannya. Ya, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mencabut kekuasaan dari orang-orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, engkau yang memuliakan orang-orang yang engkau kehendaki, engkau juga yang menghinakan orang-orang yang kau kehendaki. Ya, biyadikal khair, segala kebaikan itu ada di tanganmu, bukan ada di tangan Jibril, bukan di tangannya malaikat, bukan di tangannya wali, nabi, bukan, di tangannya Allah. Ya, malaikat atau Jibril meminta kebaikan dari siapa? Dari Allah. Ya, nabi, rasul, wali, semua makhluk-makhluk itu meminta kebaikan, berlindung dari kejelekan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala minta. Kalau makhluk-makhluk Allah yang besar-besar ini meminta, memohon kepada Allah, kenapa kita yang makhluk yang lemah ini minta kepada makhluk yang lemah, bahkan yang lebih lemah dari kita? La ilaha illallah. Ya, ikhwani fi din, azakumullah, Allah membinasakan kaum-kaum yang sebelumnya, kaum 'Ad, kaum Thamud, kemudian kaum-kaum yang lainnya. Itu tidak lain adalah karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka juga beribadah kepada selain Allah. Bagaimana cara mereka beribadah kepada selain Allah? Yaitu mereka meminta kepada Allah, meminta kepada selain Allah apa yang seharusnya mereka minta kepada Allah. Ya, antum ingat ayo ikhwah, di kajian-kajian yang sebelumnya, ya,
ketika kufar Quraisy akan perang melawan pasukan Rasulullah SAW, mereka berdoa juga kepada Allah. Ya, namun kita semua sepakat bahwa kufar Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dia kafir, padahal dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia beribadah kepada Allah. Namun kita semua sepakat dia kafir. Apa yang menyebabkan dia kafir? Dia minta kepada Allah, juga minta kepada selain Allah. Maka kalau ada orang sekarang seperti itu, maka hukumnya apa? La ilaha illallah. Berarti banyak Abu Jahal sekarang, ya. Taib. Wa jami'ul khalqi tahta tasarrufihi wa tadbirih. Dan semua makhluk-makhluk ini di bawah kekuasaan pengaturan Allah. Allah yang mengatur kita. Hari ini kita ngaji, ini sudah diatur oleh Allah. Ya, fulan duduk di sana, fulan duduk di sini, itu semua sudah diatur oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, di langit dan di bumi, melainkan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal mustahiqqu lil ibadah. Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Li tafarrudihi bi sifatir rububiyyati kal mulk. Karena dialah satu-satunya Allah yang memiliki sifat ar-rububiyah. Ikhwani fi din azakumullah, tauhid itu terbagi menjadi berapa? Jadi 3. Yang pertama, tauhid apa? Rububiyah. Kedua, uluhiyah. Ketiga, asma was sifat. Tauhidur rububiyah artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur segala-galanya, yang menguasai segala-galanya, yang memiliki segala-galanya. Ini namanya tauhid ar-rububiyah. Ya. Mengatur, menguasai, ini tauhidur rububiyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala karena dia satu-satunya yang berhak dengan sifatur rububiyah ini, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk apa? Disembah. Ya, selain Allah dia tidak memiliki sifatur rububiyah ini. Ya, apakah dia Jibril, apakah dia malaikat, apakah dia nabi, dia wali, semuanya tidak ada yang memiliki sifat rububiyah ini. Ya, memberi rezeki juga ini termasuk sifat ar-rububiyah. Ikhwani fi din azakumullah, banyak kita kurang bagus tauhid rububiyahnya. Apa itu? Tidak berani punya anak lebih dari 2 dengan alasan sulit sekarang. Apa? Kalau orang Lombok Timur mengatakan ya sekat pemetak katanya. Kalau di sini apa katanya? Apa katanya sini? Sama, sekat pemetak. Ini Abu Jahal, Abu Lahab bagus rububiyahnya. Dia tidak mengkhawatirkan rezekinya. Ya, makanya mereka itu kalau menyumbang enggak tanggung-tanggung. Kalau dia bersedekah tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya kepada manusia mereka bersedekah, kepada burung-burung yang buas, binatang-binatang buas juga mereka kasih makan. Ya, karena mereka yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah. Ya, namun orang sekarang masya Allah yang sholat 5 waktu, rajinnya luar biasa, ngaji, baca Quran, tidak berani punya anak lebih dari 2. Kenapa? Lah, sekarang pemetak sekarang ini BBM setiap bulan dia naik harga BBM, otomatis BBM naik, beras juga naik, semua naik. La ilaha illallah, seolah-olah dia yang ngasih rezeki kepada anak-anak itu. Anak itu sejak di perut ibunya sudah dicatat rezekinya. Nah, jadi akhwani fiddina azakumullah, jadi di antara sifat-sifat rububiyah ini yang hanya dimiliki Allah, al-mulk, kuasa, kekuasaan yang sempurna tentunya. Ya, manusia juga punya dia kekuasaan, tapi kekuasaannya terbatas. Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya sempurna. Wa sama'id du'a, mendengar seruan-seruan hamba-hambanya, mendengar seruan-seruan makhluknya. Ya, semut yang berbicara, burung yang berbicara, didengar dan difahami bicaranya dan seruannya, bahasanya diketahui oleh Allah. Adapun yang mengatakan dirinya mengetahui bahasa semut lalu dia mengatakan maqali, ini bohong 100%. Apa katanya orang Lombok? Gajah naik dokar. Ya, mana ada gajah naik dokar.
Kemudian wal qudrati 'alal ijabah, dan yang mampu mengabulkan permintaan-permintaan kita, permintaan-permintaan makhluknya adalah Allah. Lihat ayo ikhwah di dalam surat Ar-Rahman, apa firman Allah? Yas'aluhu, terus apa? Man fis samawati wal ardi kulla yaumin, terus huwa fi sya'n. Ya, yas'aluhu man fis samawati wal ardi, meminta kepada Allah yang di langit dan yang bumi setiap hari, kulla yaumin. Huwa fi sya'n, Allah Subhanahu wa taala dalam urusan. Ini diberi, ini tidak diberi, ini diangkat, ini direndahkan. Ya. Jadi, ikhwani fi din azakumullah, yang mampu mengabulkan permintaan kita hanyalah Allah, maka mintalah kepada Allah. Ya. Orang minta kepada malaikat, malaikat juga minta kepada Allah. Ya. Orang berharap dari nabi dan rasul yang sudah meninggal. Nabi dan rasul juga kalau dia meminta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad nafallahu an tilkal ma'budat hadhihi sifat, dan semua yang disembah selain Allah, Allah meniadakan dari mereka sifat-sifat ini. Kekuasaan ditiadakan oleh Allah dari mereka. Kemudian mendengar doa juga ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Kemudian kemampuan untuk mengabulkan permintaan-permintaan orang yang menyerunya juga ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka. Berarti mereka ini tidak bisa apa-apa. Lalu untuk apa diseru? Untuk apa kita minta kepada mereka? Wala haula wala quwwata illa billah. Lalu kata Syekh, fanafal mulk إذ لا تملك أدنى شيء ولو كان حقيرا قال تعالى وما يملكون من قطمير. Allah menafikan dari mereka kekuasaan, kepemilikan, meskipun itu hanyalah sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Allah mengatakan ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki apapun walaupun itu setipis kulit ari. Kalau setipis kulit ari mereka tidak punya, apalagi yang lebih tebal lagi. Ya, wa nafa 'adami sama'id du'a. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang diseru selain Allah ini, mereka tidak bisa mendengar seruan-seruan orang yang menyerunya. Allah berfirman, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian seru mereka, kalian panggil mereka, mereka tidak mampu mendengarkan panggilan kalian. Ya, wa nafa kadzalika 'adamul qudrah 'ala al-istijabah, fa hiya la tastajibu liman da'aha. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala meniadakan dari mereka kemampuan untuk mengabulkan permintaan-permintaan orang-orang yang meminta kepada mereka. Allah berfirman, walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka mendengar, mereka juga tidak bisa mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Ya. Lalu setelah itu yang lebih mengecewakan lagi, ya, bagi orang-orang yang menyeru kepada selain Allah ini, lihat bagaimana mereka dikecewakan, bagaimana mereka dihinakan nanti pada hari kiamat. Ya, akhbar annal ma'budat tabarra'a min 'abidih, tabra'u min 'abidih yaumil qiyamah. Allah memberitahu kita bahwa yang mereka sembah ini, yang mereka seru ini, kelak pada hari kiamat akan berlepas dari mereka. Allah berfirman, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat kelak yang kalian sembah ini berlepas diri dari kalian. Yang menyembah malaikat, malaikat akan berlepas diri dari mereka. Nanti mereka minta tolong, ya, ini malaikat yang kami sembah dulu, kami menyembah kalian dulu di dunia, bantulah kami. Yang mereka sembah akan berlepas diri. Ya, yang menyembah nabi akan berlepas diri dari mereka, dan seterusnya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang bisa memberitahumu tentang akibat perbuatan-perbuatan manusia di akhirat itu kecuali Allah. Ya, di sini di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akibat perbuatan-perbuatan orang kafir nanti di akhirat. Maka karena dia satu-satunya yang bisa memberitakan kita tentang akibat perbuatan manusia di akhirat, maka ikutilah perintah-perintahnya, taatlah kepadanya, ya, jangan menentangnya, ya, karena dia satu-satunya yang bisa memberitahu kalian akibat dari semua perbuatan-perbuatan kalian. Di sini akibat dari kesyirikan itu memohon kepada selain Allah. Allah menjelaskan akibatnya apa? Akibatnya yang mereka sembah ini semua akan berlepas diri dari mereka. Apa faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang luar biasa ini? Yang pertama, butlanus syirik, batalnya kesyirikan. Kesyirikan ini adalah sesuatu yang batil, ya. Kesyirikan itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengadakan sekutu, tandingan bagi Allah, meskipun dia tidak mengatakan dengan lisannya seperti itu, ya. Namun kalau dia minta kepada selain Allah, apa yang seharusnya dia minta kepada Allah, mau tidak mau dia telah mengadakan tandingan bagi Allah. Dan ini syirik, ayyuhal ikhwah. Syirik ini dosa yang tidak diampuni, yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Butlanus syirik, semua kesyirikan itu dia batal, ya, bid-dalilil qati' wal burhanul wadih, dengan dalil-dalil yang pasti dan bukti-bukti yang nyata, ya. Ini Allah memberitakan kepada kita bahwa mereka tidak mendengar, tidak mampu mengabulkan permintaan kita, ya. Kalau kepada Allah saja kita tidak percaya, maka kepada siapa kita akan percaya? Allah kita tidak taati, siapa yang kita taati kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kesyirikan ini adalah dia batal, ya, mengakibatkan semua amal ibadah kita batal. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita batal semuanya kalau kita melakukan kesyirikan, ya. Allah berfirman apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya Muhammad, seandainya engkau menyekutukan Allah, tidak mungkin Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyekutukan Allah, ya. Tapi seandainya itu terjadi, la yahbatanna amaluk, niscaya akan terhapus semua amal ibadahmu, ya. Wala takunanna, dan engkau pasti akan menjadi orang yang rugi. Ya, bagaimana tidak rugi? Sekian puluh tahun dia beribadah, ternyata semua itu terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salam al afiyah. Kemudian faedah yang kedua, bayanu syurutil lati yajibu tawafuruha fil mad'u al mustaghatsu bihi. Ayat ini menjelaskan kepada kita syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya, bagi yang diseru supaya boleh diseru, ya. Syarat yang pertama, mulkuhu lima tuliba minhu, dia memiliki apa yang diminta oleh orang yang menyerunya, orang yang memanggilnya, ya. Ternyata mereka tidak punya apa-apa. Malaikat, nabi, wali dan seterusnya mereka tidak punya apa-apa. Bahkan Allah mengatakan walaupun setipis kulit apa? Kulit ari. Jadi syarat yang pertama, mereka memiliki. Ternyata yang memiliki segala-galanya di langit dan di bumi hanyalah Allah. Selain Allah tidak memiliki apa-apa. Kemudian syarat yang kedua, sama'uhu li du'a'i man da'ahu, mendengar seruan orang-orang yang memanggilnya, orang yang menyerunya, ya. Mungkin dia hidup yang diseru ini tapi berada di tempat lain, mana bisa dia mendengar, ya.
Yang disuruh Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani entah di mana tempatnya, yang menyuruh di mana tempatnya. Bagaimana dia akan mendengar? Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala kita suruh di mana-mana. Yunus alaihissalam, dia suruh Allah di mana? Di saat dia berada di dalam apa? Perut ikan. Ya, dia mengatakan la ilaha illa ant. Terus apa? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, di dalam kegelapan perutnya ikan, kemudian di dalam kegelapannya laut, kemudian di dalam kegelapan malam, di sana dia suruh Allah. Ya, didengar oleh Allah. Padahal di dalam perut ikan, di dalam laut, ya, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga, al-qudratu ala ijabatihi, dia mampu mengabulkan permintaan orang-orang yang menyerunya. Namun ternyata semua yang disuruh selain Allah tidak mampu mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Faedah, bisa minta semenit saja atau 2 menit. Yang ketiga, annal aqidah mabnaha 'ala al-burhan wal yaqin la 'ala adh-dhanni wat takharrus wat taqlidul a'ma. Aqidah itu, keyakinan itu dibangun di atas keyakinan. Aqidah dibangun di atas sesuatu yang yakin, yang pasti, dan tidak ada yang lebih pasti daripada Al-Quran dan Sunnah. Sumber aqidah, sumber keyakinan kita Al-Quran dan Sunnah, bukan sangkaan-sangkaan, bukan dugaan-dugaan, bukan juga taqlidul a'ma, meniru secara buta. Ya, fulan minta di kuburan sekian lama dikabulkan, terwujud apa yang dia inginkan. Terwujud sesuatu yang dia inginkan itu bukan tanda bahwa itu benar. Bisa jadi yang memenuhi permintaannya itu adalah syaitan. Syaitan mendengar dia begini, diberi dia apa yang diminta oleh yang diminta. Ya, lalu orang, wah, masya Allah, dipenuhi. Ketika dia minta di kuburan, minta kepada isi kuburan, dikabulkan permintaannya. La ilaha illallah. Itu semuanya tipu daya syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi beribadah itu, meminta, ini termasuk ibadah. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Meminta, memohon itu adalah ibadah. Ibadah itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi aqidah, keyakinan itu dibangun di atas sesuatu yang pasti. Tidak ada sesuatu yang lebih pasti daripada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Ahlus Sunnati wal Jamaah di mana-mana dasar aqidahnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, itsbatu ilmillah bi'awaqibil umur. Ayat ini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dapat mengetahui akibat semua perbuatan-perbuatan makhluk-makhluk ini di akhirat kelak. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad